Hey guys, welcome back. Nah guys, video ini merupakan part 2 atau kelanjutan dari video part 1 yang udah duluan gua rilis mengenai film Army of the Dead buah karya Zack Snyder. Buat yang belum nonton part 1, bisa klik link di deskripsi ya, atau link di atas ini, biar kalian gak gagal paham ceritanya. Seperti biasa, yang belum subscribe, monggo subscribe dulu. Yang udah, yuk kita lanjut ke part 2 dari film ini. Kita langsung aja nih ke adegan di mana Scott dan timnya akhirnya nyampe juga ke dalam kasino Billy's. Di dalam tuh kasino gelap dan gak terlalu banyak makhluk kejadian yang hidup di sana. Kate yang tadi mau nyari Greta agak bimbang nih kayaknya. Gak yakin dia kalau Greta masih hidup ngeliat keadaan kayak gini. Dia nanya ke Lily, kira-kira ada kemungkinan gak si Greta hidup? Kan tuh makhluk di luar banyak banget. Kata Lily sih masih bisa mungkin hidup karena dia pernah juga kayak gini. Ada orang yang ketinggalan terus 3 hari kemudian tuh orang nongol jalan kaki dan masih hidup. Katanya tuh orang para zombie itu bawa mereka ke Olympus sama 2 temannya dan mau dimakan sama Zeus satu persatu. Untung aja itu orang bisa kabur. Dieter kemudian nemuin ada cetak biru berangkas yang ditinggal di kasino. Kayaknya si Tanaka pernah juga nyuruh orang lain untuk ngambil uangnya sebelum tim Scott. Mungkin mereka gagal, makanya nyoba lagi nyuruh Scott dan teman-temannya. Ya udah, Scott langsung bagi-bagi tugas supaya cepat selesai. Scott dan Kate ngidupin genset. Peter nyiapin helikopter di rooftop dibantuin oleh Cruz. Martin dan Lily jaga di luar, sedangkan Van, Dieter, dan Guzman ngebobol berangkas uang. Kalian jangan ngebayangin helikopter yang ada di rooftop itu bagus ya. Ternyata helikopternya jelek, udah banyak rusaknya. Peter ngomel-ngomel mulu nih guys, karena harus benerin sana sini supaya bisa nyala lagi tuh helikopter. Martin yang lagi jaga-jaga di luar kayaknya lagi nyoba gangguin Lily. Dibilangnya senang ninggalin orang di Vegas. Ya Lily kesel guys, dia bilang dia cuma ninggalin karena terpaksa. Atau ya ditinggal karena gak penting aja tuh orang buat diselamatin. Scott dan Kate yang lagi ngisi bensin untuk genset juga ngobrol-ngobrol nih guys. Scott minta maaf karena dia terpaksa numbangin istrinya alias ibunya Kate karena sudah terkontaminasi, padahal ya dia cinta banget sama istrinya. Scott ngira ini yang buat Kate marah sama dia, padahal menurut Kate bukan karena itu. Kate kesel sama bapaknya selama bertahun-tahun karena dia nggak pernah balik lagi untuk nenangin Kate. Scott pergi gitu aja, nggak nelpon, nggak ngomongin masalah itu. Padahal ya Kate perlu sosok bapak dari Scott guys, makanya kesel abis si Kate ini. Ya cukup complicated lah guys masalah perasaan ayah dan anak ini. Tapi setidaknya sudah clear ya kan, udah ketemu nih keselnya karena apaan. Genset udah nyala nih. Dieter sama teman-temannya udah masuk ke ruang berangkas. Pintunya dilapis 3. Pintu pertama bisa dibuka pakai kartu akses. Pintu kedua diledakin pakai bom. Pintu terakhir ada pemacu beratnya. Jadi harus ada yang bisa gerakin triggernya dulu. Van nyoba pakai zombie. Zombie pertama malah muter balik mau makan Dieter. Setelah nyoba-nyoba berkali-kali, akhirnya zombie terakhir dipancing pakai tangan yang udah dipanasin di microwave. Akhirnya jalan ke arah pintu dan memancing alat deteksi. Beneran aja nih guys, tuh makhluk yang jalan itu jadi memicu pengaman pertama, yaitu anak panah. Pengaman kedua yaitu hujan tembakan, yang pasti bikin penyusup lepas nyawanya. Dan belum cukup sampai di situ, tapi masih ada pengaman ketiga, yaitu digencet dinding beton. Jadi itu makhluk langsung remuk tipis kayak nyamuk abis ditepok guys. Di Olympus, Zeus ternyata emang nyimpen Greta dan 2 temannya di salah satu ruangan. Gak tahu buat apaan, buat cadangan makanan kali ya. Sedangkan si Martin dan Lily lagi mancing-mancing si Bright untuk ke dekat mereka. Martin berhasil menembakkan pengikat ke Bright dan nembak penjaganya. Nah yang mengagetkan nih, si Martin ngelepas kepala Bright hidup-hidup gak pakai didor dulu. Jadi walaupun udah lepas dari badannya, kepala si Bright tetap bisa hidup. Buset dah, Lily juga kaget ngapain dia begitu. Ternyata Martin dapat misi khusus dari Tanaka untuk ngambil kepalanya ini. Tanaka gak peduli sama duitnya guys, lebih penting dapat kepala Bright ini. Jadi kepala Bright ini bisa dipakai buat ngontrol pasukan Jejadian ini. Peter masih pusing nyalain helikopter butut yang di atas guys. Tim yang udah ngumpul di ruang kasino masih sempat nonton berita. Ternyata rencana pemerintah untuk meledakin bom nuklir di Las Vegas bakal dimajuin 24 jam dari jadwal semula. Artinya mereka cuma punya waktu kurang dari 1 jam 38 menit lagi untuk bisa keluar dari Las Vegas. Dieter lagi nyoba-nyoba perhitungan dan kombinasi angka untuk buka berangkas besinya. Malah keganggu karena ditanyain Scott. Scott dan tim dimarahin dan disuruh diam selama 30 menit supaya Dieter bisa konsentrasi untuk dengar bunyi dikunci
pintu besinya. Bright masih sempat teriak sih pas dilepas kepalanya. Nah, teriakannya ini kedengaran sampai ke Olympus. Langsung deh Zeus datang ke sana, naik kuda zombie guys. Jadi zombinya ada manusia, harimau, dan kuda. Kira-kira kucing ada nggak ya? Zeus marah banget pas lihat jasad Bright. Dia nempelin telinganya ke perut Bright, terus teriak kencang banget. Nah guys, sambil nunggu Dieter, tim juga ngebongkar-bongkar keranjang tempat kasir. Ada duit tapi nggak terlalu banyak. Dieter udah berhasil buka lemari besi ini guys, dan ngasih kehormatan ke Mr. Van der Hoor untuk buka berangkasnya. Uang di dalamnya banyak banget, kayak surga uang. Mereka langsung siap-siap bungkusin uangnya ke dalam tas. Zeus bawa badannya Bright ke Olympus. Dia masukin tangannya ke perut Bright dan ternyata ada calon bayi mereka. Dan si jabang bayi nggak bisa diselamatin lagi. Koit dalam kandungan Bright. Ini yang bikin Zeus marah banget dan bikin pembalasan besar-besaran. Nah, yang mendebarkan adalah Zeus dan The Gang udah ada di depan kasino The Billies. Udah mau balas dendam kayaknya dia. Selagi ngumpulin uang, Scott baru ingat Kate nggak ada. Kate kabur kayaknya. Ya udah, Scott mau pergi nyari Kate. Cruz ini sebenarnya ada perasaan sama Scott, kayak cinlok gitu guys, dari lama sebenarnya, cuma nggak keucap aja. Dia ikut misi ini juga bukan karena duit, tapi karena perasaannya sama Scott. Dramatis juga hidupnya Scott ini. Nah, pas Scott mau nyari Kate dan ditemenin oleh Cruz, sayangnya guys, baru sampai di pintu lift, Army of the Dead alias pasukan zombie udah nyerbu ke dalam. Cruz disergap di depan pintu lift dan palanya dipelintir abis alpha. Ya langsung tak bernyawa si Cruz. Tim yang lain juga bantu melawan tuh gerombolan kejadian. Scott, Lily, Cruz, dan Martin pergi ke lorong untuk keluar dari gedung. Tapi Martin malah ngunci mereka di bawah. Dasar pengkhianat si Martin ini. Pertama dia ninggalin Cummings, sekarang dia ninggalin timnya di dalam gedung. Van dan Dieter juga diserbu guys. Mereka masih berusaha melawan tapi kalah jumlah. Apalagi Zeus turun tangan sendiri buat nyerang mereka. Zeus juga pakai topeng baja, jadi kepalanya gak mempan di door. Mantap si Zeus ini. Van jelas bukan lawan yang kuat buat Zeus. Dia babak belur juga dihajar. Akhirnya ada Dieter yang nyelamatin Van dan mendorong dia ke dalam brankas untuk ditutup. Dieter sendiri langsung dicekal oleh Zeus. Martin udah keluar nih guys. Dia ngecek tasnya dan baru sadar kalau isinya mesin hitung uang bukan kepala Bright. Sial dia, ternyata udah ditukar sama Lily tadi. Serunya lagi guys, ada Valentine di sana yang udah menunggu Martin. Martin abis digigit, dicakar, dilempar kanan kiri dan terakhir dimakan seluruh mukanya. Martin langsung tamat riwayatnya detik itu juga. Emang karma. Lily sibuk ngebor tembok buat kabur. Sementara Gasman dan Scott sibuk ngelawan para makhluk kejadian ini. Pas udah sampai di ruang kasino, udah banyak yang nyerbu mereka bertiga. Keren abis guys, 3 orang melawan pasukan Army of the Dead. Scott kayak lagi main petasan, nembak gak berhenti-henti. Gasman ini masih bawa tas duitnya ya, jadi pergerakannya agak susah. Makanya dia bisa disergap oleh makhluk kejadian dan ya digigitlah si Gasman. Akhirnya dia meledakin diri sendiri dengan granat, biar Lily dan Scott ada kesempatan kabur naik lift ke rooftop. Kate yang dari awal sudah keluar kasino malah menyusup ke Olympus. Di sana dia akhirnya ketemu sama Geta dan 2 temannya. Dia berusaha nyelamatin mereka bertiga, tapi dia ketemu sama Bert yang udah terkontaminasi. Scott dan Lily yang udah sampai rooftop masih nunggu Peter nyalain helikopter. Mereka udah disusul sama Zeus. Lily langsung ngeluarin kepala Bright dan ngancam akan dibolongin supaya Zeus jangan nyerang mereka. Scott dan Peter disuruh pergi naik pesawat. Zeus yang terdesak antara mau ngejar Scott atau nyelamatin kepala Bright jadi bingung. Zeus lihat kode dari matanya Bright. Akhirnya dia ngelempar tombaknya ke badan Lily. Tapi posisinya terlalu dekat dengan pinggir gedung. Jadi Lily yang udah yakin gak bakal selamat dari Zeus, ya dia lempar aja kepala Bright ke bawah. Ya gak ada ampun guys, kepala si Bright hancur kayak bubur. Sementara Zeus balas cokot lehernya Lily. Scott minta Peter untuk berhenti sebentar ke Olympus. Scott masuk lewat tangga darurat. Dia dengar suara tembak-tembakan di bawah. Scott langsung nyari tembakannya di mana. Kate lagi nembak Bert dan puluhan makhluk lainnya. Sampai peluru Kate habis, padahal di depannya ada Zeus yang siap menerkam. Untungnya pas banget Scott berhasil masuk di pintu tangga di depan Kate. Zeus langsung didor dan dibakar. Mereka bertiga selamat guys. Scott, Kate, dan Geta lari ke rooftop, tapi nggak ada helikopter di sana. Peter kayaknya meninggalin mereka. Tapi balik lagi dan jemput di rooftop. Mereka udah naik helikopter, tapi ternyata Zeus masih selamat dan lompat ke helikopter juga. Scott dan Zeus bergulat di dalam helikopter. Scott yang badannya gede gitu masih nggak kuat nahan Zeus, sampai tulang tangannya keluar dari kulit. Serem dan ngilu banget dah. Si Peter juga nggak sengaja kedor oleh senjatanya Scott, jadi helikopternya oleng. Zeus bisa dikalahkan setelah dipukul pakai tabung pemadam kebakaran dan didor kepalanya. Nuklir pun terlihat di udara dengan tujuan kota Las Vegas.
Vegas dan langsung menghantam tuh kota. Goncangan dan imbas ledakan membuat helikopter yang sudah oleng jatuh di luar kota. Scott dan Kate masih selamat, tapi Scott kan udah digigit oleh Zeus. Di menit-menit terakhir ya, Scott ngasih dolar segepok untuk Kate supaya menyelamatkan anak-anaknya Greta dan memulai hidup baru. Setelah itu Scott berubah jadi makhluk kejadian. Ya, dengan terpaksa Kate merobohkan ayahnya dengan perasaan yang sangat sedih. Di antara puing-puing kehancuran kota, ternyata masih ada yang selamat, yaitu Vanderhoor. Karena kan dia emang terkurung di dalam berangkas besi, bersama miliaran dolar di dalamnya. Jadi dia selamat dari ledakan maha dahsyat itu. Vanderhoor berhasil keluar dari Las Vegas sambil bawa 3 kantong tas duit. Dia pergi ke bandara dan nyewa pesawat pribadi untuk ke Meksiko. Jadi miliarder deh si Vanderhoor ini. Tapi ceritanya nggak semulus itu guys. Ternyata si Van sempat digigit oleh Zeus di lengannya. Jadi ya pasti dalam waktu singkat dia bakal membawa wabah ini ke kota Meksiko. Ya gitu deh guys akhir ceritanya. Bisa jadi nih film nanti ada sambungannya. Lumayan keren lah untuk zombie kekinian ya. Makhluknya pintar bukan dongo kayak di film The Walking Dead. Baiklah guys, jangan lupa dukung terus Filosofi Film dengan klik subscribe, like, and share. Thank you for watching and see you on my next video. Jangan lupa tonton video kita yang lain ya guys. Dan jangan lupa klik subscribe. See you.